KBR Inspiratif Terpercaya. Mbak Ainun, dari Cadar Garis Lucu nih Mbak. Ini kan wadah berbagi informasi dengan bahan candaan atau sesuatu yang fun gitu. Mungkin bisa nggak diceritain lebih dulu gimana Cadar Garis Lucu ini dibentuk? Iya, baik. Terima kasih Mbak Naomi. Selamat pagi teman-teman semua, Mbak Lini. Mudah-mudahan hari ini kita semua dalam keadaan bahagia dan sehat walafiat tentunya. Tentang Cadar Garis Lucu, sebenarnya ini adalah inisiasi dari kawan Gus Durian kami. Jadi salah satu dari kawan Gus Durian Pusat kebetulan ketemu dengan saya di ruangan Zoom juga. Mbak Ainun, suaranya tidak terdengar. Halo Mbak Ainun. Mbak Ainun. Oke, baik. Mungkin ada kesalahan teknis dari Mbak Ainun, mungkin bisa kita alihkan dulu ya ke Mbak. Mencerminkan, iya. Oke, baik. Mbak Ainun, maaf, dari tadi suaranya tidak terdengar, bisa diulang? Oh ya, maaf. Yes, iya. Halo. Ya, sekarang sudah terdengar. Halo. Ya, baik Mbak Ainun, silakan. Bisa dijawab dari awal ya. Tadi suaranya tidak terdengar. Silakan Mbak. Oh ya, baik. Iya, jadi dari inisiasi yang disampaikan oleh kawan Gus Durian kami, mengingat bahwa saya dengan teman-teman itu sayang sekali katanya kalau tidak ada wadah untuk bersama, akhirnya dengan kesepakatan kami membentuk Cadar Garis Lucu. Cadar Garis Lucu ini adalah wadah kampanye, sebenarnya kampanye mengkampanyekan bentuk cadar yang baru, bentuk nafas cadar yang baru, yaitu teman-teman bercadar yang fleksibel tentunya, yang senang juga mendengarkan musik misalnya, hal-hal yang keseharian yang misalnya kadang-kala teman-teman bercadar lain itu atau teman-teman non cadar yang lain menganggap bahwa itu bertolak belakang dengan teman-teman dengan stigma cadar ya. Jadi sebenarnya Cadar Garis Lucu hadir untuk menjawab stigma-stigma yang terus berkembang, khususnya di akhir Maret kemarin ketika terjadi bom gereja. Nah itulah, di sanalah kami akhirnya mendapatkan ruang untuk lebih banyak bersuara dan mengkampanyekan bahwa teman-teman bercadar tidak semuanya berpemikiran tertutup. Misalnya, banyak teman-teman bercadar yang merasa terwakilkan oleh Cadar Garis Lucu dengan pemikiran-pemikiran kami yang ringan dan sama sekali tidak menggambarkan apa yang beberapa orang stigmakan tentang teman-teman bercadar. Mungkin itu singkatnya. Baik, terima kasih Mbak Ainun. Dan apa kebiasaan bercanda ini sendiri tentang agama masih sering muncul Mbak, dan bisa ganggu keharmonisan beragama? Biasa, itu kadang-kala muncul, apalagi misalnya saya pribadi bergelut di organisasi-organisasi antar iman, dan ketika kita sudah misalnya sangat akrab, itu kadang-kala muncul bercandaan seperti yang dilakukan oleh Gus Dur misalnya dengan Romo. Nah itu juga kadang-kala muncul di organisasi kami ketika kami misalnya kumpul dan ngobrol. Tapi di dalam ruang lingkup obrolan kami tetap bisa mencandakan agama misalnya atau apa, tetapi tetap pada koridor saling menghargai begitu. Ada hal-hal yang tidak bisa kita candakan memang, misalnya tentang keesaan Tuhan misalnya, atau hal-hal yang sangat krusial misalnya, itu tidak bisa kita langgar. Tapi hal-hal tentang yang kita pikirkan itu bisa kita candakan, dan kita melihat lawan bercanda kita juga itu concern dengan hal itu, maka kita lakukan. Tetapi di luar daripada itu, tentunya kita menjaga perasaan orang lain, itu yang paling utama. Baik, terima kasih Mbak Ainun. Sekarang kita ke Mbak Lini ya. Mbak Lini, ada yang bilang gitu kalau setiap candaan kan pasti ada yang dikorbankan. Apakah sejauh ini Mbak Lini ngelihat bagaimana kebiasaan bercanda masyarakat kita tuh seperti apa Mbak? Kalau aku gini ya, pada prinsipnya ya, kalau bercanda kemudian mengorbankan orang lain atau kelompok lain, pokoknya when somebody made a jokes at the expense of others, ya udah, itu udah bukan joke lagi, udah bukan bercanda lagi. Itu emang
apa ya, emang offending aja gitu. Itu emang mau insulting other group or other people gitu. Jadi buat aku again kalau dia at other expense ya, mengorbankan kelompok lain, ada yang menjadi korban dalam bercandaan, itu nggak bercanda, itu udah bullying, itu udah insulting, itu udah offending. Jadi nggak bisa dimasukkan dalam kategori bercanda. Kalau mau sebenarnya apa namanya, gimana mengukurnya supaya dia nggak insult, supaya dia nggak offend other group gitu ya. Apa ya, gunakan basic human decency kita aja. Tempatkan kita di posisi orang yang lu bercandain. Kalau lu dipecandain sama yang mau dibecandain dan lu ngerasain lu nggak enak, lu sakit gitu, lu ngerasa risih, maka udah itu apa namanya, udah nggak pas. Harusnya dari awal udah nggak boleh dibecandain. Kayak gitu sih, Nomi. Tapi Mbak Lini, jenis bercandaan apa sih Mbak yang memang udah kelewat batas gitu yang ditemukan Mbak Lini sejauh ini khususnya terkait gender? Rape jokes itu banyak banget, bercandaan soal perkosaan ya. Saya kira ini karena again budaya perkosaan itu, rape culture atau budaya perkosaan itu masih sangat kental di masyarakat kita, nggak cuma di Southeast Asia, nggak cuma di Indonesia, tapi globally gitu ya. Sehingga bercandaan soal perkosaan ini menjadi sangat kayak dijadikan lumrah dalam tanda petik, apalagi oleh komedian-komedian yang seksis gitu ya. Menurutku itu udah crossing the line. Ingat apa namanya, ketika bercandaan itu disampaikan dan dalam bercandaan itu ada orang yang literally mengalami hal yang dicandain itu sebenarnya apa ya, recalling others trauma yang itu bisa sangat menyakitkan dan itu bisa sangat apa berdampak buruk gitu ya. Nah, bercandaan terkait rape culture ini masih sangat sering. Yang lain misalkan bercandaan yang apa namanya, menggunakan ekspresi gender seseorang atau identitas gender seseorang. Laki-laki yang feminin selalu diolok-olok misalkan, atau apa namanya, teman-teman transgender, khususnya transgender perempuan misalkan, karena mereka terlahir assign at birth-nya sebagai male, sebagai laki-laki, kemudian mereka dicandain dengan apa namanya, ya apa sih, gaya-gaya yang feminin gitu, kemudian itu dijadikan bahan candaan dan olokan. Menurut aku yang kayak begitu tuh yang jahat dan melampaui batas sih gitu. Tapi ketika bercandaan itu disampaikan oleh komedian atau dikomersialisasi gitu Mbak, apa yang bisa dilakukan supaya kita tuh bisa mengcounter jenis bercandaan seperti itu? Ya kalau kita ada di ruang yang bersama menyaksikan si komedian itu, kalau lagi in person show ya, ya kita bisa apa namanya, bisa cut di tengah. Aku sih berani aja gitu ya, kalau misalkan ada gitu komedian yang menggunakan rape joke atau menggunakan identitas gender seseorang sebagai bahan bercandaan, aku berani untuk menyetop orang tersebut di tengah panggungnya gitu ya. Tapi cara lain mungkin karena nggak semua orang bisa berani motong gitu aja gitu di tengah show orang ya. Sampaikan kritik kita baik secara langsung maupun secara terbuka. Kalau bandel juga ya di call out aja gitu. Komedian-komedian yang kayak gini nih yang apa namanya, making jokes at other expense ini yang harus terus diingatkan dan harus ditegur gitu. Baik Mbak Lini, kalau dari Mbak Ainun nih Mbak, dari Mbak Ainun sendiri biasa menemukan bercandaan apa sih Mbak yang paling parah gitu soal agama, dan gimana cadar garis lucu ini sendiri mengcounter bercandaan jenis ini? Iya, baik, terima kasih. Yang sebenarnya kalau soal yang paling parah atau tidak parah itu kan tergantung siapa yang merasakan itu ya Mbak, yang menurutku. Kalau aku sendiri kadang
hal yang paling parah menurutku ketika aku dibercandain soal cara makanku. Nah, aku kan berpenampilan seperti ini di publik, di tempat-tempat yang aku merasa aman dengan berpakaian seperti ini. Nah, kadangkala ada orang-orang yang baik itu aku sangat kenal maupun tidak, itu membercandakan cara makanku. Dan aku merasa sangat tidak menerima. Kalau soal agama, ya lebih kepada cara berpakaian, dan itu selalu di-counter dengan teman-teman cadar garis lucu. Jadi kadangkala kita malah menyampaikan bahwa ya inilah cara kita berekspresi di ruang publik gitu. Tentang apakah kita kesulitan dalam menyantap makanan, itu kan urusan pribadi kita ya. Kita yang mengalami dan bukan teman-teman gitu. Terus kenapa kalian yang heboh misalnya? Dan yang paling itu sih yang dipertanyakan, Mbak, gimana sih orang bercadar itu kalau makan, gimana sih kalau dia lagi ini lagi itu? Dan itulah yang pertanyaan-pertanyaan seperti itu yang berusaha kita jawab gitu. Gimana sih perempuan bercadar kalau berada di misalnya ruangan-ruangan atau tempat-tempat yang kurang ramah terhadap cadar misalnya, apa sih yang biasa dilakukan? Nah, itulah yang kita sampaikan di Cadar Garis Lucu, bagaimana teman-teman perempuan bercadar itu bisa tetap mengekspresikan dirinya dengan santai, dengan terbuka, dengan menerima orang lain dulu. Itu yang paling sering saya diskusikan dengan teman-teman. Kita ini kadangkala tidak diterima karena kita yang menutup diri gitu. Tapi ketika kita membawa diri dengan santai, membawa diri dengan terbuka, orang lain pun akan menerima. Dan tentunya ya dalam hal bercandaan, kita bisa menyampaikan hal-hal apa yang tidak pantas untuk dibercandakan, seperti yang disampaikan oleh Mbak Lini tadi ya. Tergantung siapa yang menerima itu. Kadang-kala kita menerima bahwa itu biasa kok, baper amat sih cuman dibercandain cadarnya aja, tapi kan kita yang mengalami itu merasa terusik gitu dengan candaan-bercandaan yang ya kita tidak bisa menerima. Karena betapa sulitnya untuk mengekspresikan diri dengan pakaian ini, itu tidak bisa dibercandakan gitu.